Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda wa ba'd. Baik, kita lanjut ya, sedikit lagi. Iya, fikih ini kan kalau sekarang dibatasi kan, hanya dalam persoalan ibadah ya. Tapi sebenarnya Pak, kalau kita lihat ini kan kecerdasan ulama muslim ini kan melewati batas. Sayang gitu loh. Turos mereka cuman dipakai dalam masalah ibadah, padahal iya sayang Pak. Iya, sayang banget. Nah, sesuatu yang berkeadilan itu akan menciptakan kedamaian, ketentraman di masyarakat. Itu loh. Nah, kita lihat aja imbas dampak hukum positif ini ketika diterapkan. Nggak bikin pelaku kejahatan jerak, Pak. Nggak bikin orang juga jadi takut melakukan. Ya, nggak ada efek. Bikin penjara penuh, harusnya ada efek jerak. Bikin penjara penuh, ya nggak. Nah, terus ya itu tadi itu kan sebenarnya pemotongan hukuman itu ya, dari yang semestinya sekian dijalani sekian, bisa itu kan juga biar bisa orang menempati tempatnya setelahnya Pak, karena penjara penuh. Nah, kita maksudnya memikirkan yang terbaik lah buat negara kita, buat bangsa kita, tapi gimana caranya? Karena kalau dinarasikan serampangan, ujung-ujungnya dituduh ya ingin mengkhilafahkan NKRI. Nah, di Mesir juga gitu Pak, awal-awal Mesir disekularkan, ya ulama-ulama bereaksi kan. Tapi terus nggak semua bisa berani bersuara. Nah, di antara yang berani bersuara waktu itu Syekh Ahmad Syakir itu rahimahullah. Dia menyampaikan ceramah umum di depan para ya hakim dan negarawan dengan dikemas dengan bahasa yang bagus banget. Dia mengatakan ya bahwa hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, hukum Islam yang dikaji oleh para ahli hukum Islam itu akan mewujudkan keadilan. Nah, tinggal bagaimana teknisnya, perumusannya menjadi konstitusi, undang-undang segala macam itu dikembalikan kepada para pakarnya. Terus juga mau dari mana diambil sumbernya, mazhab yang mana kan gitu. Kasus pidana misalnya, mazhab Syafi'i memutuskan gini, mazhab Hanafi begini, mazhab Hambali begini, mazhab Maliki begini. Kan perlu dipilih yang paling kuat dalilnya, paling dekat dengan maqasid syara'nya, paling banyak ya dampak positif yang direalisasikan. Kan itu harus diistihad lagi Pak, ya nggak? Nah, tapi beliau bagus punya ide mengajak gitu, merangkul, ayo kita sama-sama yuk, kita kan seagama nih. Itu kan kesadaran, bagian dari kesadaran beragama. Tapi paling tidak kan dia sudah menunaikan apa yang wajib untuk dia tunaikan Pak, sebagai seorang yang mengemban amanah ilmu gitu loh. Artinya daripada disembunyikan. Tapi hukum gantung ada, Sir? Gantung, iya. Bunuh yang mati ya. Kalau di Mesir hukum matinya bukan ditembak, maksudnya tembak. Iya. Kalau dieksekusi, di sana gantung. Nggak ada pancung kan? Nggak ada, pancung nggak ditembak juga, digantung. Orang Indonesia ada yang digantung di Mesir, mahasiswa dulunya. Ada pun. Ada yang bunuh orang Malaysia sekeluarga. Tapi ini kan fikih di luar ibadat memang sudah ada ini Ustaz, Ada Pak. karya-karyanya Ustaz. Ada, lengkap Pak. Fikih ini kalau yang ini kan kita yang baca kan mukaddimah ya, artinya buku-buku awal ya. Ini kan ibadah aja, cuma sampai haji. Kalau buku-buku yang lengkap ada semuanya. Hudud itu ya. Udah ada. Politik segala macam. Itu Politik sampai pilihan misalkan di penggal, di gantung itu juga dijelaskan. nggak ada. Itu penggal gantung itu kan hukum barat Pak. Oh. Penggal hukum Islam. Iya. Tapi ada kisos penggal itu cuma mazhab tertentu Pak, nggak semua. Ada kisos tuh jadi serupa, semisal orang bunuh dengan cara ditembak, orang bunuh dengan cara ditusuk, orang diracun. Nah, tinggal hal-hal tertentu yang memang tidak sesuai dengan norma Islam. Nah, Orang membunuh dengan menyihir, nggak disihir, dipancung, paling solusinya dipancung. Pokoknya dihilangkan nyawanya dengan cara yang mudah, artinya yang cepat. Nah, orang membunuh dengan cara di zaman Nabi itu alaihissalatu wassalam kan ada orang dijepit kepalanya di batu. Dijepit kepalanya, Pak. Dibalasnya begitu, kisos. Nah, intinya begitu, Pak. Tapi intinya apa, materi-materi hukum Islam ini menyangkut seluruh aspek itu udah banyak banget di turas ulama. Di turas ulama udah banyak. Ya?
termasuk militer itu Hizbah. Iya, militer, Hizbah ya, politik, politik. Perang. pendidikan nggak tahu, Sat. Pendidikan apa? Pendidikan banyak, Pak. Cuma ya kalau pendidikan yang konseptual sifatnya sama yang memang sudah pernah diterapkan di madrasah-madrasah itu. Ada buku-buku sejarah madrasah juga ada. Ada buku judulnya begitu, Pak. Ad-Daris fi Tarikhil Madaris. Jadi pembelajar dalam sejarah-sejarah madrasah Islam. Nanti dikisahkan di situ madrasah ini di mana, madrasah ini di mana, bentuknya gimana, terus biaya operasionalnya dari mana, pengajarnya dari mana, terus pengajarnya itu diberi berapa, kompensasinya, insentifnya segala macam ada, Pak. Ya masalah yang itu, Sat. Kan di pendidikan tuh, Teori-teorinya. ya kita banyak menggunakan teori kan. Iya, teori-teorinya ada, Pak. Cuma itulah sejak dia tidak diberlakukan, ya dia hanya menumpuk jadi turos, jadi warisan intelektual gitu kan, nggak dikembangkan lagi. Sayangnya itu. Jadi ada semacam keterputusan gitu kan. Ada semacam masa di mana dia berhenti untuk diaplikasikan, sehingga setelah itu tidak dilirik untuk dikembangkan. Itu yang disayangkan itu. Tapi bukan berarti semua tidak ada sama sekali, masih ada sih sebenarnya yang mengembangkan, cuman jarang. Itu aja, dan belum tentu karya-karyanya itu dipublikasikan. Iya, itu dia, Pak, yang sering terjadi itu kalau menurut saya juga ketidakmampuan peneliti hukum Islam ya, atau peneliti wahyu ini untuk bisa menurunkan ayat dan hadis menjadi gagasan ilmiah. Itu yang jadi masalah biasanya. Gagasan praktis gitu kan. Iya, kadang-kadang seserampangan gitu kan. Nah, ini dipahamin begini udah. Nggak bisa dipraktekkan. Gitu. Nggak bisa dipraktekkan, atau dicocokologikan dengan teori-teori baru, dicari-cari sisi kesamaannya. Nah, itu yang susah. Nah, kalau kita merujuknya ke turos ulama yang begini, itu lebih mudah sebenarnya. Kalau kita kebetulan kita menemukan. Yang susah mencarinya, mencari permata-permata yang dulu pernah ada tapi sudah tersembunyi, sudah tercecer di mana tahu, itu susah, nggak mudah, Pak. Ya, nah, Nidol ini kan teman saya dan dia menekuni ya turos Ibnu Taimiyah, sangat menekuni. Dia bisa dinilai terdepan lah di Indonesia ini sejauh ini ya, menurut pengetahuan kita terdepan lah dalam pengkajian turas Ibnu Taimiyah. Bahkan mengungguli Ustadz Firanda yang ya kuliahnya di Arab Saudi dan lebih dekat sebenarnya dengan orang-orang yang menekuni turas Ibnu Taimiyah. Tapi sebagai catatan aja, Pak, bisa antum tanyakan juga kalau kurang yakin. Jadi kan kita pernah tuh bikin majelis khusus ngaji bareng lah. Ya kalau anak-anak kecil kan mabar ya, main bareng, kita ngabar ngaji bareng. Nah, waktu itu temanya baca fatwa ini Risalah Tadmuriyah punya Ibnu Taimiyah. Risalah Tadmuriyah ini kan kalau dilihat dari peringkat di atas Wasitiyah, di atas Hamawiyah. Jadi yang paling kecil tulisan Ibnu Taimiyah itu Wasitiyah, paling dasar. Di atasnya ada Fatwa Hamawiyah. Ini kan nama-nama tempat, Pak ya. Wasit, Hama, Tadmur. Nah, Risalah Tadmuriyah ini yang di peringkat atas lah. Nah, itu yang kita jadikan materi ngaji bersama. Saya, Nidol, Ansori, Taslim, ada beberapa ustadz lagi. Nah, ada yang menarik begini. Jadi Nidol ini udah nekunin lama Tadmuriyah. Saya juga pernah baca, cuman saya nggak sampai mendalami begitu. Karena buat saya sih akidah ini dipahami, diajarkan cukup. Kalau saya nggak tertarik mendebatkan nggak tertarik, belum. Karena memang penguasaannya butuh waktu, butuh kecerdasan, Pak. Ya, nah intinya gini, ada teks di Tadmuriyah. Waktu pas kita baca sama, jadi yang baca tuh salah satu peserta. Terus yang mengomentari Nidol, terus yang lain boleh mengomentari juga kalau ada tambahan. Ada yang menarik begini. Waktu ada bagian teks Tadmuriyah, Ustadz Nidol bilang,
ini teks ini agak ganjil katanya. Dan saya sudah merujuk ke sejumlah manuskripnya, khususnya manuskrip yang ditandatangani oleh Ibnu Taimiyah. Jadi ada manuskrip yang ditulis di masa Ibnu Taimiyah hidup, dan ada sebagian bahkan ada tanda tangan, dibubuhi tanda tangan Ibnu Taimiyah. Tapi tetap ganjil. Artinya kayak kurang tepat gitu Pak ketika dibaca. Dan saya sudah mengulas, mengajak diskusi para penuntut ilmu sewaktu di Mesir itu, ya orang-orang Arab termasuk ya. Nggak pernah ada yang memberikan kesimpulan yang pasti gitu tentang ini. Udah berapa tahun? Saya bilang, adalah 8 tahun katanya, kurang lebih 8 tahun. Terus saya ya berkelakar, saya bilang, cobalah, mana teksnya? Munculin, saya bilang. Nah, terus Ustadz Ansori juga bilang, yaudah kita baca sama-sama, kita prediksi sama-sama teks yang benarnya tuh gimana sih redaksinya. Ustadz Ansori duluan, kita ulas sama-sama. Enggak, kayaknya enggak tepat, kata Ustadz itu. Saya bilang, yaudah mana sini, tunjukin. Kan pakai Zoom tuh Pak, tunjukin teksnya. Terus saya lihat, saya nggak pegang buku Pak, saya nggak punya Maktabah Syamilah, nggak masuk di komputer saya. Berat kalau dibuka begituan, berat. Aduh, nggak usah deh. Paling kalau saya nyari butuh tuh Google aja. Nah, terus intinya saya hanya menduga dengan ya kemampuan bahasa Arab yang saya miliki. Jadi bahasa Arab itu juga ada apa ya, kalau kita lihat kayak nada lah itu ya. Kayak notasi. Ada saatnya dia naik, ada saatnya dia turun, ada saatnya naik turun. Kayak bahasa lisan. Ya, kayak bahasa lisan. Apalagi itu kan Ibnu Taimiyah kan itu risalah dia tulis atau mungkin dia dikte. Oh, bahasa lisan yang ditulis. Ya mungkin bahasa lisan yang ditranskrip mungkin. Jadi ada notasi yang dirasa gitu Pak. Saya bilang ini kayaknya begini nih gitu. Wah, ditangkap sama Nidol, sama teman-teman. Ditangkap, dicalin, buat diverifikasi begini caranya Pak. Jadi rata-rata tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah yang disajikan di buku-buku kecilnya, itu ulasan panjangnya ada di buku-buku besarnya. Buku-buku besar Ibnu Taimiyah itu kayak Minhajus Sunnah, Darut Ta'arud, ya Darut Ta'arudil Aql wan Naql. Bukan Majmu' Fatawa, kumpulan fatwa. Yang ngumpulin juga bukan Ibnu Taimiyah. Yang ngumpulin Abdurrahman bin Qasim, orang Saudi. Buku besar itu semacam ini bantahan terhadap Razi itu. Bantahan terhadap Razi. Asasut Taqdis, bukunya Razi, Asasut Taqdis dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Ya, Bayan Talbis Al-Jahmiyah, jadi sekian jilid. Nah, kata Nidol gini, ini yang diprediksi oleh Ustadz Ali, kita terima, kita uji dengan cara mudah aja. Kalau ketemu redaksi yang serupa di kitab-kitab panjang, berarti benar. Saya bilang saya nggak bisa nyari, karena saya nggak punya Syamilah. Kan kalau sekarang kita nyari pakai Syamilah Pak. Nah, ada teman saya di Sragen namanya Khalilur Rahman, Ustadz Muhammad Khalilur Rahman. Dia cari, ketemu Pak, persis redaksinya serupa dengan yang saya idekan, yang saya sampaikan di Minhajus Sunnah. Pas nih katanya. 8 tahun nyari Pak. Saya 2 detik. Saya pikirin aja. Ini kayaknya naik nih, nadanya naik gini kan, ini turun. Dugaan. Terus saya susun redaksi yang saya prediksi itu, saya susun, saya ketik. Ini begini nih kayaknya. Maksudnya begini. Dari nadanya begini. Kemungkinan begini. Dicari kan di mesin pencari, keluar. Ya, artinya gini. Ya kita semua pembelajar lah. Kita semua pembelajar. Dan ya kita juga punya penilaian-penilaian dalam hal-hal begini. Nah, yang kalau kaitannya dengan pendidikan tadi Pak, ya kalau saya insya Allah memahami sejalan lah dengan Ustadz Nidol tadi. Artinya memang yang kita butuhkan itu adalah membreakdown ya kan konsep-konsep wahyu hingga menjadi teori dan aplikatif, implementatif, nggak mentok sampai di teori, tapi nggak bisa dipraktekkan. Cuma kita mencari sosok ya peneliti yang bisa melakukan itu yang susah. Selain kreatif juga harus punya wawasan luas. Ya paling tidak dia harus membaca dulu, mengumpulkan sebanyak-banyaknya tafsiran.
ulama gitu kan. Tafsiran inilah yang nanti akan dijadikan sebagai basis kaidah. Basis kaidah-kaidah yang akan yang dia narasikan. Ya kan? Misalnya tentang pendidikan, ada teori begini. Dari mana? Sumbernya hadis. Hadis ini gimana dipahaminya, Pak? Kumpulin dulu syarah sebanyak. Nah, syarah hadis itu banyak banget, Pak. Syarah hadis itu banyak sekali, beragam sekali. Mazhab-mazhab fikih yang masyhur yang 4. Di ulamanya, ulama yang berafiliasi ke mazhab ini kan banyak, Pak. Di Malikiyah ada tokoh-tokohnya, di Hanafiyah ada tokoh-tokohnya, di Syafi'iyah ada tokoh-tokohnya. Di setiap mazhab ada tokoh. Kemudian pandangan-pandangan para tokoh ini ada yang dianggap mewakili mazhabnya, ada yang mereka sampaikan di luar konteks mewakili mazhab. Perlu digali juga. Kemudian tokoh-tokoh sepanjang masa yang ya tidak berafiliasi ke mazhab tertentu atau berafiliasi ke mazhab-mazhab di luar yang masyhur, kalangan Zahiriyah. Ini perlu juga, Pak, kadang kita lirik kan. Ya termasuk tadi ide Syekh Ahmad Mustafa Zarqah itu ketika awalnya mau menyusun Mausu'ah atau ensiklopedia fikih Islam itu, Pak. Dia lebih dulu membuat ulasan tentang, atau bukan ulasan, malah indeks pembahasan dari kitab Muhallanya Ibnu Hazm. Karena dianggap penting juga untuk diikut sertakan. Istihad Ibnu Hazm ini meskipun zahiri penting juga ya untuk jadi salah satu sumber acuan. Jadi gimana caranya, Pak? Kan nggak banyak orang baca buku itu tuntas. Mau nyari permasalahan itu susah ya. Nah, sama beliau dibuatlah tim dulu, bikin indeks saja, Pak. Jadi misalnya masalah nikah, pernikahan anak di bawah umur, pernikahan ya janda, pernikahan ini di buku Ibnu Hazm di Muhalla, di jilid berapa, di halaman berapa, masalah nomor berapa. Mengacu pada cetakan yang diterbitkan siapa. Nah, yang dipakai cetakan Syekh Ahmad Syakir. Itu dibikin dulu, Pak. Jadi buku judulnya Mu'jam Fiqh Ibnu Hazm. Mu'jam jadi kayak apa? Kamus fikihnya Ibnu Hazm. Kalau kita mau merujuk ke Ibnu Hazm dari Muhallanya supaya memudahkan, pakai buku ini. Itu suka saya pakai. Dan dari situ juga saya menemukan beberapa kekeliruan, kesilapan di situs Islam Web tuh. Islam Web ketika mengutip pandangan Ibnu Hazm salah. Kenapa? Saya cek ke narasi aslinya nggak sesuai ternyata dengan pemahamannya. Padahal Islam Web tim tuh. Tim, bukan satu orang. Termasuk juga hal-hal begini banyak di zaman kita sekarang. Pokoknya acak-acakan lah. Ya, metode kita ini udah acak-acakan lah. Susah, Pak, dibenahinnya. Saya juga nggak tahu, nggak punya kemampuan juga untuk membenahi. Nggak kuat, Pak. Nggak mungkin kan. Banyaklah kasus gini. Nah, yang sering saya pikirkan itu bukan ya tadi soal ada atau tidak ada konsep. Kalau ada pasti, kalau saya yakin ada. Tapi bagaimana cara menurunkannya menjadi teori yang bisa diaplikasikan, nah itu susah. Akhirnya nasibnya kayak itu. Ya. Nakib alatas itu. Ya, kayak nakib alatas, ngegantung kan? Menggantung di atas, di langit gitu kan. Kalau diturunin susah. Iya, mau turunin jauh, Pak. Kayak kita mau menggapai bintang kan. Susah. Indah tapi indah tapi susah. Tidak realistis gitu kan. Ya, berhadapan dengan realita yang rumit susah juga. Nah, murid-murid yang mewarisi ilmunya secara langsung pun mungkin hanya berbicara sebatas ya secara teoretis saja kan, nggak bisa sampai implementasi, nggak bisa kan gitu. Seperti apa wujudnya gitu ya? Iya, seperti apa kalau dipraktikkan di sekolah? Kalau kita todong Prof Samsudin Arif tuh yang paling cerdas lah di antara mereka. Prof, coba turunkan itu gagasan Islamisasi pengetahuan sampai di tingkat sekolahan. Gimana caranya? Mungkin panjang nih bicara. Banyak yang mentok. Sama, Pak, hukum Islam begitu. Hukum Islam ini begini. Tapi kalau di ibadah masih bisa, ya kan? Iya. Di ibadah masih bisa karena ibadah kan lebih identiknya kan hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Itu. Tapi kalau di hukum muamalat sosial susah. Nah, itu, Pak. Tapi bukan tidak ada. Siapa yang mau menggali? Nah, itu pertanyaan. Ada yang mau mungkin, saya mau. Bisa nggak? Gitu kan. Bisa kalau dibantu. Itu. Belum lagi anggarannya satu. Ya? Iya, mesti ada anggaran juga. Iya, nah itu juga. Ya kayak tadi Pak, Mausu'ah itu 6
nafkahnya Kuwait itu besar banget. Karena orang yang direkrut masuk ke dalam tim orang-orang hebat di zamannya. Nama-nama besar. Ya tadi penggagasnya Mustafa Zarqo, orang hebat mah. Pakar hukum Islam, pakar hukum positif juga. Tapi masih ada sampai sekarang. Apanya? Itunya. Mausuanya masih ada. Kita punya dulu. Coba Ustadz Rizky kalau nggak salah kopian kalau nggak salah. Ngeprint kalau nggak salah. Itu kan 40 jilid, Pak. 40 jilid. Kalau dibeli, kalau PDF ada. Tapi kan dia pengen buku cetak gitu. Ada. Tapi juga nggak berlanjut, Pak. Itu kan nggak berlanjut. Artinya sebatas 40 jilid yang diterbitkan udah. Padahal kan masalah hukum itu kan akan terus berkembang sampai akhir zaman. Ya nggak? Masalah hukum akan terus berkembang hingga akhir zaman. Terus aja masalah itu banyak. Nah, itu persoalan yang sebenarnya di umat kita ini. Dan makin ke belakang nih, Pak. Kita kadang-kadang dibuat semakin pesimis. Saya pribadi terus terang kadang pesimis. Melihat realitasnya sekarang, orang yang digemari apa sih kalau sekarang? Ceramah. Iya. Bukan lagi ya nggak upaya untuk ya mengkaji secara ilmiah. Terus saya lihat di Kemenak itu Lajnah Pentafsiran Al-Quran. Kadang pesimis juga, Pak, ke depan makin jarang orang yang ahli di bidang ini menguasai teori-teori tafsir, ulumul Quran. Ya artinya ada gelar akademiknya aja yang saya lihat sih gitu. Dia berhak bicara tuh karena ada gelar akademiknya, bukan karena penguasaannya, bukan karena kompetensi, bukan. Nah, kalau ya cuman kan kita, Pak, memperhatikan situasi dan kondisi juga kalau mau membantah kan gitu kan, mau membantah, mau menanggapi. Nggak bisa juga kadang orang-orang itu ditanggapi. Iya, karena punya otoritas dari gelar. Dan memang itulah syaratnya sekarang. Saya juga ketemu orang, dia jadi dosen. Ya. Orang ini S2 ekonomi, jadi dosen. Tapi cuma di satu kampus. Kenapa, Pak? Padahal pengalaman banyak. Kenapa? Umur. Dia kalau dia jadi Senin, Selasa, Rabu ngajar. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad free. Saya bilang nggak ngajar kampus lain, Pak. Persoalannya satu aja, umur. Jadi kalau saya masukkan CV, orang lihat umur, langsung mental, nggak dibaca CV sampai ke bawah pengalaman yang sederet itu, Pak. Padahal dia bilang, padahal kalau yang diterima sekarang kan prioritasnya yang S2 misalnya, seperti dia umur 35-an, di kisaran 35, itu minim pengalaman, Pak. Jadi cuma mengajar tuh dengan berbasis textbook kan biasanya kan, textbook. Ya itu. Sementara kalau dia kan pengen ngajar mahasiswa tuh benar-benar juga selain dari teori, dari pengalaman. Ya sama kajian hukum Islam juga gitu, Pak, sekarang. Ya, apalagi kalau ukurannya LCLC, parah banget tuh. Parah, anak-anak sarjana sih parah. Nggak menekuni apalagi gitu. Apalagi terus udah digadang-gadang wah dianggap hebat lah. Oh, udah payah udah. Nggak mau belajar biasanya. Ujung-ujungnya nggak mau belajar lagi. Ya, berarti selesai nih sampai di sini, Pak ya. Belum lanjut nih, tangan belum nih. Belum tangan ya. Ya, nggak apa-apa, kita lanjut insyaallah pekan depan. Insyaallah, Pak. Ya. Kita tutup dulu baru kita ngobrol-ngobrol bisa sedikit. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, itu ya.